Pernah nggak sih? Kalian punya teman yang kalau ngomong, rasanya kayak hidup kita ini cuma kumpulan kesalahan? Setiap kali ketemu, yang diingat selalu masa lalu, kesalahan kecil yang sudah lama terjadi, tapi terus-menerus diungkit, seolah-olah kita nggak punya kesempatan untuk berubah. Kita sudah minta maaf, sudah berusaha memperbaiki diri, bahkan mungkin sudah berdamai dengan diri sendiri. Tapi tetap saja, mereka seakan nggak rela membiarkan kita melangkah maju. Hal sepele bisa jadi drama besar. Ucapan mereka seperti belati yang menusuk diam-diam, membuat kita merasa bersalah atas sesuatu yang sebenarnya sudah lama berlalu. Kenapa ada orang seperti ini? Kenapa ada orang yang sulit sekali melepas kesalahan orang lain, seakan-akan mereka sendiri nggak pernah berbuat salah? Kalau kamu pernah mengalami ini, percayalah, kamu nggak sendirian. Banyak orang di luar sana yang pernah berada di posisi ini, termasuk aku. Dan aku ingin berbagi sesuatu yang mungkin bisa mengubah cara kamu melihat situasi ini. Bayangkan kalau hidup ini seperti mengendarai mobil. Kita punya kaca depan yang besar untuk melihat ke depan, dan kaca spion yang kecil untuk melihat ke belakang. Tapi bayangkan kalau kita terus-terusan menatap kaca spion, tanpa pernah fokus ke jalan di depan. Apa yang bakal terjadi? Kita bisa tabrakan, bukan? Itulah yang terjadi ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang terus-terusan menarik kita ke masa lalu. Mereka seakan ingin kita tetap berada di titik yang sama, seolah kita nggak boleh tumbuh, nggak boleh belajar dari kesalahan, dan nggak boleh melangkah maju. Kenapa ada orang seperti ini? Bisa jadi karena mereka belum berdamai dengan diri sendiri. Bisa jadi mereka menyimpan rasa sakit yang belum selesai. Atau mungkin mereka merasa lebih kuat dengan membuat kita merasa bersalah. Tapi satu hal yang pasti, kita punya kendali atas hidup kita sendiri. Kita berhak untuk melangkah maju. Seringkali, orang yang sulit melepaskan kesalahan orang lain sebenarnya sedang berjuang dengan masalah mereka sendiri. Pertama, mereka butuh rasa kontrol. Mengungkit kesalahan orang lain memberi mereka rasa superior seolah-olah mereka lebih baik. Dengan mengingatkanmu akan masa lalu, mereka bisa merasa lebih berkuasa. Kedua, mereka belum sembuh dari luka mereka sendiri. Mungkin mereka pernah tersakiti dan belum bisa memaafkan. Jadi, mereka memilih untuk terus menyakiti orang lain dengan cara yang sama. Ketiga, mereka takut kehilangan senjata untuk menyerangmu. Selama mereka bisa mengontrol perasaan bersalahmu, mereka bisa mengendalikan hubungan kalian. Mereka ingin kamu tetap merasa berutang kepada mereka. Tapi yang perlu kamu sadari adalah, kamu tidak bisa terus-menerus dihukum atas kesalahan yang sudah kamu perbaiki. Ada sebuah kisah tentang seorang pria bernama Ryan. Dia pernah melakukan kesalahan kepada sahabatnya Dika. Kesalahan itu bukan hal besar, mungkin cuma soal salah paham atau kata-kata yang terlanjur terucap. Ryan sudah berkali-kali meminta maaf, berusaha memperbaiki semuanya. Tapi setiap kali mereka ngobrol, Dika selalu mengungkit kejadian itu. Kamu ingat kan, waktu itu kamu gini. Makanya dulu kamu jangan kayak gitu. Kalau aja kamu nggak melakukan itu, awalnya Ryan mencoba bersabar. Tapi lama-lama, dia mulai merasa bahwa maafnya nggak pernah cukup. Seolah, dia harus terus dihukum atas sesuatu yang sudah berlalu. Seperti burung dalam sangkar yang nggak pernah benar-benar dibiarkan terbang. Sampai suatu hari, Ryan sadar, kok aku terus-terusan merasa bersalah ya? Padahal aku udah minta maaf, udah belajar dari kesalahan, udah berubah. Tapi kenapa aku terus dihantui rasa bersalah yang sama? Akhirnya, Ryan memilih untuk melepaskan diri. Bukan berarti dia nggak peduli, bukan berarti dia jahat. Tapi karena dia tahu, hubungan yang sehat adalah hubungan yang bisa tumbuh bersama, bukan yang terus menarik seseorang ke dalam lubang masa lalu yang sama. Kenali batasanmu. Kamu punya hak untuk menetapkan batasan dalam hubungan. Jika seseorang terus-menerus menyeretmu kembali ke masa lalu, kamu berhak mengatakan, aku sudah minta maaf dan aku sudah berubah.
Aku ingin maju, dan kalau Mungkin kamu ini nggak bisa sulit, menerima itu, terutama mungkin jika kita orang butuh tersebut jarak. adalah sahabat lama, saudara, atau bahkan pasangan. Tapi kamu harus ingat, hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang terus mengingat kesalahan, tapi siapa yang bisa tumbuh bersama. Jangan terjebak dalam rasa bersalah berlebihan. Jika kamu sudah memperbaiki diri, tidak ada alasan untuk terus merasa bersalah. Memang benar, kita harus bertanggung jawab atas kesalahan kita, tapi itu bukan berarti kita harus hidup dalam bayang-bayang kesalahan selamanya. Pikirkan seperti ini. Kita semua seperti buku yang sedang ditulis. Masa lalu hanyalah bab sebelumnya, bukan keseluruhan cerita. Beri mereka kesempatan, tapi jangan biarkan mereka merusakmu. Jika orang tersebut benar-benar penting dalam hidupmu, kamu bisa mencoba untuk berbicara dengannya. Katakan bagaimana perasaanmu, bagaimana kata-kata mereka menyakitimu. Tapi kalau mereka tetap keras kepala dan tidak mau berubah, kamu harus berani melangkah pergi. Kadang meninggalkan bukan berarti kita tidak peduli. Justru kita meninggalkan karena kita ingin menjaga kesehatan mental kita sendiri. Kita semua punya masa lalu. Kita semua pernah berbuat salah. Tapi kita juga punya hak untuk berubah, untuk berkembang, untuk menjadi lebih baik. Jangan biarkan seseorang terus-menerus mengikatmu pada kesalahan yang sudah berlalu. Ingat, hidup ini bukan tentang terus melihat ke belakang, tapi tentang bagaimana kita melangkah ke depan. Jadi, kalau ada seseorang yang terus mengungkit kesalahan lama dan membuatmu merasa bersalah tanpa henti, tanyakan pada dirimu, apakah aku masih ingin berada di tempat ini atau saatnya aku melangkah pergi? Jawaban itu ada di hatimu. Dan apapun pilihanmu, pastikan itu membawamu menuju kebahagiaan yang lebih besar. Mereka boleh memilih untuk tetap terjebak di masa lalu, tapi kamu tidak harus ikut terperangkap di dalamnya. Hidupmu bukan sekadar kumpulan kesalahan yang mereka ingat, bukan deretan penyesalan yang terus-menerus diputar ulang seperti kaset rusak. Kamu berhak melangkah maju, meninggalkan bayang-bayang yang tidak lagi membangunmu. Karena kenyataannya, tidak semua orang ingin melihatmu tumbuh. Ada yang lebih nyaman melihatmu tetap di tempat yang sama, karena dengan begitu mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Ada yang takut jika kamu berkembang, mereka akan kehilangan kendali atasmu. Dan ada pula yang mungkin tidak sadar bahwa dengan terus mengungkit masa lalu, mereka sebenarnya sedang menahan dirimu dari masa depan yang lebih baik. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kamu rela mengorbankan masa depanmu hanya karena seseorang tidak bisa melepaskan masa lalumu? Seringkali, kita merasa bersalah saat memutuskan untuk menjaga jarak dari orang-orang yang terus menyakiti kita. Kita takut dibilang jahat, takut dianggap tidak tahu diri, atau takut kehilangan orang-orang yang sebenarnya sudah lama tidak benar-benar mendukung kita. Tapi, coba pikirkan. Jika seseorang terus-menerus melukai kita, apakah kita harus tetap bertahan hanya karena merasa berutang? Melepaskan diri bukan berarti membalas dendam. Bukan berarti kamu tidak peduli. Tapi ini tentang menjaga kesehatan mentalmu sendiri. Ini tentang menyadari bahwa kamu tidak bisa terus hidup dalam siklus rasa bersalah yang tidak berujung. Kamu sudah minta maaf. Kamu sudah belajar dari kesalahan. Kamu sudah berusaha berubah. Lalu apalagi yang mereka inginkan? Jika seseorang tidak bisa melihat usahamu untuk menjadi lebih baik, mungkin masalahnya bukan ada padamu, tapi pada mereka. Melepaskan diri dari orang-orang yang terus menarikmu ke belakang bukanlah hal yang mudah. Akan ada rasa sakit, ada keraguan, ada ketakutan. Tapi percaya atau ujung jalan itu ada sesuatu yang lebih besar menantimu. Kedamaian karena kamu tidak lagi dihantui rasa bersalah yang tidak perlu. Kedamaian karena kamu akhirnya bisa fokus membangun masa depanmu, bukan terus-terusan dihukum oleh masa lalu. Jika ada seseorang yang terus mengungkit kesalahan lama, mencoba membuatmu merasa bersalah terus-menerus, ingatlah satu hal. Kamu tidak hidup untuk masa lalu, tapi untuk masa depan.
Kesalahanmu tidak mendefinisikan siapa dirimu hari ini. Kamu berhak bahagia, berhak maju, dan berhak meninggalkan apa yang tidak lagi membangunmu. Lepaskan bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk melangkah. Ketika segala maafmu tidak dihargai dan kesalahanmu terus diungkit, mungkin ada rasa lelah yang begitu dalam. Rasa frustrasi karena sekeras apapun kamu mencoba menjelaskan, mereka tetap kembali pada luka lama, seolah-olah maafmu tak pernah cukup. Seolah-olah mereka lebih memilih melihatmu sebagai seseorang yang selalu salah, daripada seseorang yang sudah berusaha berubah. Dalam situasi seperti ini, bersabar adalah kunci. Tetapi sabar bukan berarti diam dan membiarkan dirimu terus-menerus dihukum atas sesuatu yang sudah berlalu. Sabar bukan berarti menerima perlakuan buruk tanpa perlawanan. Sabar di sini adalah tentang mengendalikan emosi, agar kamu tidak terpancing ke dalam konflik yang hanya akan memperburuk keadaan. Kadang orang yang terus mengungkit kesalahan sebenarnya masih menyimpan luka yang belum sembuh. Mereka mungkin merasa belum mendapatkan kejelasan atau ada sesuatu dalam hati mereka yang masih menggantung. Maka, jika memungkinkan, cobalah untuk berbicara dari hati ke hati di waktu yang tepat. Bukan dalam keadaan marah, bukan saat emosi sedang memuncak, tetapi di momen di mana kalian bisa berbicara dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Katakan dengan lembut, dengan penuh ketulusan, bahwa kamu menyadari kesalahanmu dan sudah berusaha memperbaiki semuanya. Bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa diubah, tetapi hubungan di masa depan masih bisa diperbaiki. Tidak ada gunanya terus-menerus berjalan mundur jika yang kita inginkan adalah masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataannya tidak semua orang mau menerima maaf dengan hati yang terbuka. Beberapa orang lebih memilih untuk menyimpan dendam, bukan karena mereka tidak bisa memaafkan, tetapi karena mereka tidak mau kehilangan kendali atas hubungan itu. Kadang, tanpa kita sadari, ada orang yang menggunakan rasa bersalah kita sebagai cara untuk mengontrol kita. Mereka membuat kita merasa seakan-akan kita berhutang sesuatu yang tak pernah bisa dilunasi. Dan jika kita tidak menyadari ini, kita bisa terjebak dalam lingkaran manipulasi yang melelahkan. Tetapi ketahuilah, kamu tidak bisa selamanya hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang sudah berlalu. Jika kamu sudah meminta maaf dan berusaha berubah, maka kamu tidak perlu terus-menerus merasa bersalah. Jangan biarkan dirimu dihantui oleh masa lalu yang sudah kamu tinggalkan. Saat usaha komunikasi tidak berhasil, saat kata-kata tidak mampu melunakkan hati seseorang, maka serahkan segalanya kepada Allah. Berdoalah bukan hanya agar hati mereka dilunakkan, tetapi juga agar hatimu dikuatkan. Kadang yang perlu kita minta dalam doa bukan hanya perubahan pada orang lain, tetapi juga ketenangan dalam hati kita sendiri. Karena pada akhirnya tidak semua orang akan memaafkan kita, tidak semua hubungan bisa diperbaiki. Tetapi itu bukan berarti hidup kita harus berhenti di situ. Kita berhak untuk melanjutkan hidup, untuk menemukan kedamaian, untuk melepaskan beban yang bukan lagi milik kita. Jika seseorang memilih untuk terus hidup di masa lalu, itu adalah pilihan mereka. Tetapi kamu selalu punya pilihan untuk melangkah ke depan. Jangan biarkan bayang-bayang kesalahan lama menjadi belenggu yang mengikat langkahmu. Kamu sudah belajar, kamu sudah berusaha, dan itu cukup. Kini saatnya berjalan dengan hati yang lebih ringan, karena hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menyesali sesuatu yang sudah berlalu.